Nah, saudara sekalian, oleh karena itu marilah kita secara perlahan-lahan tapi pasti, dan kita harus meyakini bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk petunjuk bagi manusia itu mesti bisa menjelaskan berbagai persoalan sebagaimana yang diungkapkan di dalam surat 16 ayat 89 itu. Kan di sana sudah diungkapkan ya. Ya, 16 89. Ini kan sudah sering kami sampaikan. Wa yauma naf'asu fi kulli ummatin sahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika sahidan ala haula wa nazzalna alaikal kitaba tibyana li kulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Pada suatu hari akan kami bangkitkan pada setiap umat. Nah, umat itu kan di muka bumi ini kan banyak sekali. Di negara kita aja umatnya banyak, di negara lain juga umatnya banyak. Maka pada setiap umat Allah akan membangkitkan saidan alaihim min anfusihim, seorang pemberi bukti atas diri mereka sendiri, atas kalangan mereka sendiri. Berarti kan kalau ini kan sudah dibangkitkan pada setiap umat itu kan nggak usah harus bertanya ke sana-sana, nggak usah. Allah masih akan memberikan penjelasan melalui orang yang dibangkitkan tadi. Ayat ini berlaku sampai sekarang dan seterusnya sampai akhir zaman. Kemudian wajib nabi kasaidan ala haula, dan kami datangkan engkau nabi dalam hari ini juga sebagai pemberi bukti atas orang-orang itu, atas manusia. Nah, terus kemudian wa nazzalna alaikal kitabah, dan kami turunkan atas engkau nabi kitab tibyana li kulli syai'in, yang telah menerangkan bagi tiap sesuatu. Kitab Al-Quran itu menerangkan bagi tiap sesuatu, wahudan dan petunjuk, dan rahmat, busra kegembiraan lil muslim, untuk orang-orang muslim. Berarti kan Al-Quran itu sudah menerangkan bagi tiap sesuatu. Sesuatu apapun mesti harus bisa diterangkan oleh Al-Quran. Kalau belum diketemukan dalilnya, jangan mengatakan wah di Al-Quran tidak ada. Ngitung ayat aja keliru kok. Bagaimana bisa ketemu? 6.348 bisa 6.666. Naiknya 318 itu ngambil dari mana? Itu sudah berpuluh-puluh, bahkan mungkin sudah ratusan tahun. Baru sekarang pada menyadari, karena banyak para pengamat, banyak para peneliti yang sekarang sudah menemukan bahwa ternyata Al-Quran itu hanya 6.236 plus 112, ketemunya 6.348, bukan 6.666. Nah, ketika sudah ada penelitian secara konkret, secara matematis, namanya matematis Pak, hitung-hitungan 2 tambah 2 kan sama dengan 4. Itu aja masih banyak yang belum percaya, wah dari dulu begini kan. Dari dulu itu kan orang juga tidak pernah tahu yang sesungguhnya. Misalnya contoh begini, kita kan diperintahkan untuk sholat tepat waktu. Ya, surat 4 ayat 103 itu, inna sholata kanat salal mu'minina kitabah mawquta. Sholatu ala waqtiha, sholat awal waktu. Ketika kita sholat tepat waktu dan belum ada adzan, belum adzan kok sholat. Sholat itu pedomannya kan bukan adzan, pedomannya waktu. Jangan nggak percaya, boleh tanya orang yang mengatakan seperti itu. Aku tak tanya, hari ini sholat zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa? Saya yakin dia nggak tahu. Nggak tahu. Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu kok kamu bisa menegur. Ini belum adzan, yang adzan itu ketiduran kok. Kamu nunggu adzan ya, nanti kamu nggak sholat. Ini sudah waktunya. Inna sholata kanat salal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat atas orang-orang ini waktu yang telah ditetapkan ketetapannya. Waktu dasarnya. Bukan masalah ada. Masa kamu mau naik pesawat aja 1 jam sebelumnya udah boarding tiketnya dulu kok. Nanti pas pesawatnya mau terbang baru datang ya nggak bisa. Masih dipending, ditunda nanti penerbangan berikutnya masih gitu. Apalagi ini untuk Allah. Banyak orang ditanya juga nggak tahu kok. Coba aku tak tanya. Sekarang jadwalnya berapa ini dulu? Saya juga nggak tahu. Tapi kan belum ada adzan. Nah, kalau misalnya di sana masjid adanya beda-beda, yang kamu pakai yang mana? Padahal ternyata yang adzan itu ketiduran semua itu. Kan berarti setelahnya terlambat. Ya. Tadi katanya loh kok, ya ini baru adzan. Wah tadi saya ke sawah. Nah.
Nah ini kadang-kadang kita itu tidak paham, dia sebenarnya tidak mengerti tapi berani mengatakan bahwa yang kita lakukan keliru. Buktinya setelah ditanya balik, loh sekarang jadwalnya berapa? Wah saya belum nggak tahu juga sih. Ini kan aneh juga ya, tidak tahu tapi kok sok tahu. Orang sok tahu itu artinya nggak tahu. Kalau kita kan tahu, ditanya di setiap saat kan tahu. Ya. Kalau di Surabaya jam berapa? Sana 7 menit lebih awal, di Madiun 3 menit lebih awal, di Tuban 4 menit lebih awal, di Semarang 2 menit ditambahnya. Ya. Jogja ditambah 2 menit. Bisa gitu. Kita tahu Jakarta tambah 16 menit. Nah, kalau misalnya di sini dengan Jakarta itu wajar Pak, selisihnya 16 menit. Tapi kalau di sana misalnya adzan Jumat jam 12, masuk di sini juga jam 12. Kan harusnya tidak sama, matahari kan dari timur. Dari timur masih harus lebih awal. Pengertiannya gitu, tapi banyak orang yang tidak tahu, tapi ya pura-pura tahu tadi. Nah, ditanya juga nggak tahu jadwalnya. Belum nanti kalau ditanya di jadwal di luar negeri misalnya. Coba di Jerman itu begitu negara besar tapi hanya satu waktu. Di Cina itu apalagi negaranya sangat besar, waktunya juga hanya satu. Nah, kalau orang tidak tahu tentang astronomi, tentang geologi, tentang peta itu kan mesti nggak bisa suruh ngitung. Wah nanti di sana ada yang ngitung sendiri. Nah kalau kebetulan Anda itu ditugaskan ke sana, terus sholatnya pun tidak tanya-tanya dulu, kan harus membuat hitungan dari sini sebelum berangkat. Pengertiannya gitu. Nah saudara sekalian, oleh karena itu memang kadang-kadang ya rumit-rumit juga lah. Tapi ya biar saja karena memang kepada kebanyakannya seperti itu. Jadi kita harus betul-betul fokus bahwa Al-Quran itu tibyan likulli syai', telah menerangkan bagi tiap sesuatu. Sesuatu apapun ditanyakan masih bisa dijawab. Misalnya ada pertanyaan di bulan sana ada manusia enggak? Al-Quran bisa menjawab. Ini jenengan mau mendaftarkan, ini saya ada dapatkan WA itu yang mau mendaftarkan, mau ke Mars katanya sudah ada 10.000 dari sekian ratus negara. Biayanya seberapa itu? Nanti kalau sudah ke sana nggak balik lagi, itu menandakan bahwa dia tidak paham Quran. Di sana sudah ada manusianya. Tentu saja kalau sudah ke sana nggak bisa kembali, karena mungkin disandra oleh orang sana untuk bahan penelitian. Lah ini bahan penelitian, wah ini orang dari mana ini? Namamu siapa? Ada apa kamu datang ke sini? Mesti gitu. Nah, karena kita tahu Al-Quran menjelaskan begitu, kita sudah paham. Kalau kita mau berangkat ke sana, sudah tahu di sana ada apa gitu loh pengertiannya. Surat 22:18 itu loh. Kan manusia dari samawat dan bumi. Bumi yang kita tempati, samawat itu minal arti mislahuna. Surat nomor 65 ayat 12. Kan pengertiannya di sana. Nah kalau kita hanya sekedar asal-asalan, wah daftarkan, wah bayar mahal-mahal, nanti sampai di sana disandra nggak bisa pulang. Ini kan kadang-kadang ya aneh juga lah. Karena mungkin di bumi udah merasa jenuh. Perasaannya jenuh, mau ke sana Pak, nanti akan bangun tempat di sana gini-gini. Di sana sudah ada yang penghuninya, ya otomatis kan mah diusir sama penghuninya. Nah diusir mendingan suruh pulang. Nah kalau ditahan di sana dipakai bahan penelitian. Nanti kan repot nanti. Nah saudara sekalian, mari kita lanjutkan ya. Di dalam surat 688 tadi, ketika manusia atau orang melakukan kemusyrikan, itu Allah tidak mengakui apapun yang dilakukan. Sebaik apapun itu semuanya tidak diakui. Dilenyapkan, dihapuskan dalam arti tidak diakui. Rekamannya sih masih ada, tetapi tidak diakui. Karena dia sudah sesat yang sangat jauh, melakukan dosa yang sangat besar, dan Allah mengatakan tidak diampuni. Oleh karena itu, kita harus cermat. Nah, di dalam hal tandingan terhadap Allah itu, bagaimana yang tadi kami sampaikan adalah dalam pengabdian atau persembahan tadi, Allah hanya satu-satunya yang disembah dan tidak boleh ada sesembahan lain. La ilaha illallah, itu kan banyak sekali ayat yang berbunyi begitu. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah saja. Hanya satu-satunya, kita tidak boleh menyembah kepada yang lain. Walaupun mungkin bentuknya, wah saya tidak menyembah, ya nggak menyembah tapi mau sesaji atau mungkin panjenengan
mengadakan satu upacara untuk sesembahan atau untuk muji sana-sana, itu kan tempat-tempat yang dianggap keramat, itu kan sama saja dengan persembahan. Kemudian di dalam hal memuliakan Allah, Allah itu yang maha mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Kalau misalnya ada orang yang mendapat kemuliaan itu dari Allah, bukan karena dia sendiri yang maha mulia, tidak. Mendapat kemuliaan dari Allah. Kemudian pujian itu hanya kepada Allah saja, yang pantas untuk dipuji hanya Allah saja. Tapi kadang-kadang kan kita memuji manusia, dan ekstrimnya lagi manusia itu sudah mati. Yang dipuji kuburannya. Wah, sampai tanahnya aja dipakai mori putih itu bawa pulang. Dan ada yang begitu, Pak. Mungkin dulu penjenengan juga salah satunya. Barangkali di zaman dulu, waktu belum ngaji, wah ini tanahnya orang sakti, bawa pulang, wah nanti bisa membantu ini dan itu. Lah ini kan sudah nggak beres lagi. Yang nggak beres itu tanahnya atau yang bawa atau keyakinannya. Kemudian nanti setiap malam Jumat itu diobong ke menyan. Sebenarnya menyan itu kan pohon ya, ada di daerah luar Jawa sana ada pohon kemenyan. Tetapi, wah kamu bakar menyan itu katanya untuk memanggil jin katanya. Loh, coba nah tak kasih menyan, silahkan aku panggilkan jin, aku tak ketemu. Ternyata nggak bisa kok. Ada yang ngomong begitu kan? Katanya bakar menyan itu manggil jin. Saya bawa menyan, coba tolong panggilkan jin. Coba kamu bakar nanti jinnya datang nggak? Wah aku nggak bisa lah, kok bisa ngomong katanya manggil jin. Kemenyan itu kan ada pohonnya. Allah menanam itu mesti, atau menumbuhkan itu mesti ada gunanya. Sebenarnya ketika itu dibakar nanti asapnya itu kan menetralkan energi negatif di sekitar kita. Oleh karena itu kita juga harus memahami keilmuannya. Nah, saudara sekalian, bentuk-bentuk kemusyrikan itu banyak ya, akan kita lihat. Tadi sudah katakan, kita sampaikan bahwa bentuk-bentuk kemusyrikan itu tentang persembahan tadi. Kemudian hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari adalah kultus individu. Ya. Misalnya gini, kalau ada pejabat yang meninggal aja, sampai-sampai pada saat upacara penguburan mayat saja tidak berani meninggalkan untuk sholat gitu loh. Waktu sholat zuhur nanti kan sampai asar, wah nanti dijamak kan bisa loh. Maksud penting yang orang mati daripada Allah. Ada pernah melihat begitu kan? Ya, kan sering kan? Wah gimana ini seorang tokoh? Loh, tokoh itu dia sekarang udah mati. Andai kata kamu tinggal pun dia tidak mungkin bisa marah. Oh, sudah mati kok. Tetapi nanti kalau Allah kamu tinggalkan, ya itu kamu bermasalah. Nah ini kadang-kadang kita tidak menyadari. Ya mestinya mayatnya tinggalkan dulu aja, tinggal sholat. Wah nanti kasihan loh, kok kasihan? Dia sudah meninggal, kasihan ini kasihan gimana? Nek nanti bangun malah kebeneran, nanti jak pulang. Ini kan repot juga ya. Kultus individu. Juga misalnya gini, seorang pejabat yang mungkin datang ke daerah, wah di penjemputannya itu udah sampai seluruh pegawai itu keluar semua menyambut sang pejabat datang tadi. Waktunya sholat juga nggak sholat. Wah gimana ya, nggak enak dengan bapak pimpinan kita. Tapi dengan Allah nggak merasa nggak enak. Nah nanti kebalikan daripada kultus individu adalah perilaku pribadi, ego pribadi itu juga nanti akan berpengaruh tentang kemusyrikan itu. Kemudian tentang harta kekayaan tadi sebenarnya yang kami sebutkan terdahulu juga bisa menimbulkan hal-hal yang seperti itu. Saudara sekalian, oleh karena itu kita harus betul-betul mencermati dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang tenang, pikiran yang cerah, agar supaya kita ini di dalam mengabdi kepada Allah itu tidak ada tandingan dalam bentuk apapun. Ya. Kalau misalnya kita melihat secara cermat dalam Al-Quran, di dalam persembahan ketika itu Nabi Ibrahim itu kan masih dalam rangka mencari Tuhan ya.
Tapi ternyata Ibrahim sudah bisa mengatakan bahwa bapaknya dan kaumnya itu sesat. Padahal Ibrahim sendiri masih belum tahu Allah itu ada di mana. Ya, kalau manjana melihat ini ya, surat 6 ayat 74 ini menjelaskan bahwa Ibrahim itu hidup di kaum berhala itu, penyembah berhala. Terus nanti 675 ini ditunjukkan kerajaan di Samawat dan di bumi. Nah, baru dalam pencarian gini, 6, 76, 77 dan 78. Ini dalam pencarian. Nah, kalau kita perhatikan 3 ayat ini menandakan bahwa Ibrahim itu mengadakan pengamatan yang berkaitan dengan Allah yang mau disembah. Jadi pengamatan dalam rangka pencarian, mencari ya. Coba kita lihat buktinya kalau dia mencari itu seperti apa. 676 dulu ya. Kalau 74 kan ini, wa id qala Ibrahimu li abihi Azar. Jadi bapaknya Ibrahim namanya Azar. Jadi atattahidu asnaman aliha. Ini aroka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, apakah engkau jadikan patung sebagai Tuhan? Bahwa aku melihatmu dan kaummu itu pada kesesamaan yang nyata. Padahal Ibrahim di dalam ayat ini itu masih dalam rangka mencari Allah yang akan disembah. Tapi sudah bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh bapaknya dan kaumnya itu sesat. Karena logikanya Ibrahim itu jalan. Karena yang kamu sembah itu patung. Patung itu benda mati, masuk kamu sembah. Nah, perjalanan Ibrahim kan seperti itu. Nah, maka coba kita lihat 6 ayat 76, 77, 78. Ini nanti hal yang berkaitan dengan persembahan. Falama jana laihil lailu ro'au kaukaba qala hada rabbi falama afala qala la uhibul afilin. Ketika malam menyelubuhinya, ini malam hari, berarti kan Ibrahim itu malam itu mengadakan satu pengamatan. Nah, malam hari dia melihat suatu kaukab. Kalau kaukab saya mengartikan planet-planet ya. Dia berkata, inilah Tuhanku. Nah, mungkin melihat Jupiter yang begitu besar, wah itu Tuhanku. Kelihatan paling besar di antara yang lain. Maka ketika telah menghilang, dia katakan, aku tidak menyukai yang menghilang. Wah kok hilang ya? Kalau melihat ayat ini, misalnya melihat kaukab yang sore hari kelihatan besar, terus akhirnya menghilang, kan berarti dalam malam hari itu kan mengamati terus itu. Bukan hanya sebentar. Nah kita kadang-kadang kan hanya keluar, dia sudah masuk lagi. Ini pasti mengapa sampai dia menghilang, tahu kok. Berarti mengikuti kan. Wah, aku nggak mau yang menghilang. Terus kemudian coba ayat berikutnya. Falamaro al-qamaro bazikon wala hada rabbi. Ketika dia melihat qamar, bulan cemerlang, dia katakan inilah Tuhanku. Nah kan ini tadi kan sudah nggak muncul lah, terus kemudian dari sebelah timur sana bulannya kelihatan muncul kan, itu sudah menghilang. Yang kaukab yang pertama tadi menghilang, muncul bulan, wah ini yang lebih besar, Tuhanku ini. Terus kemudian falama afala qala la in lam sini rabbi la aku nama minal qaumid dhalli. Maka ketika telah menghilang, dia berkata, jika Tuhanku tidak menunjuki aku, tentu aku termasuk kaum yang sesat. Dia sudah mengerti tentang sesat, tetapi ternyata masih mencari. Bahwa pertama melihat kaukab, setelah dia menghilang karena disusul dengan munculnya bulan yang besar tadi, dia sudah hilang lagi. Wah ini ada yang besar, Tuhanku yang ini. Terus kemudian ayat yang 78. Falama ro'as samsa bazikotan qala hada rabbi hada akbar. Ketika dia melihat matahari cemerlang, dia katakan inilah Tuhanku, dia lebih besar. Nah, pandangan renungkan. Berarti Ibrahim mengamati mulai sore hari sampai malam hari sampai pagi hari matahari terbit. Ya, berarti kan dari malam sampai pagi mengamatinya. Setelah matahari itu, wah ini lebih besar, inilah Tuhanku. Kemudian falama afalat qala ya qaumi ini bari umima tusyrikun.
Maka ketika telah menghilang, dia berkata, menghilang kan berarti sampai sore. Nah, ya bisa bayangkan, mengamatinya dari malam, sorenya, sampai malam hari, kemudian sampai pagi hari, sampai sorenya matahari tenggelam. Maka ketika telah menghilang, berarti tenggelam. Dia berkata, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kamu serikatkan. Dia sudah tahu tentang musyrik. Nah, kan ini berarti Nabi Ibrahim itu, ketika itu belum Nabi, masih dalam pencarian. Karena hidupnya adalah di tempat kaum berhala tadi, surat nama itu 74. Terus mencari Tuhan yang harus disembah. Tetapi ketika di dalam ayat ini tadi, dia mengatakan bahwa aku melihatmu dan kaummu itu dalam kesesatan yang nyata. Dia sudah bisa mengatakan bahwa bapaknya dan kaumnya itu sesat. Padahal ternyata Ibrahim sendiri masih dalam pencarian. Mengatakan ini Tuhan. Kaukab tadi, wah ini Tuhan, Komar. Kemudian ini Samsa, itu Komar, Tuhan. Gitu. Kan berarti melihatnya mulai dari sore hari sampai malam hari, sampai pagi hari. Kemudian sampai sorenya lagi sampai tenggelam. Mataharinya tenggelam. Kan berarti sehari semalam mengadakan pengamatan itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Perlu kita perhatikan. Mengamatinya satu hari satu malam. Nah, ini hanya masalah mencari Allah yang ingin disembah gitu. Tapi sudah bisa membuat kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh bapaknya dan kaumnya sesat. Kan berarti di situ pada saat itu Ibrahim masih sebagai seorang pemuda yang punya kecerdasan yang cukup tinggi. Karena sudah istilahnya belum mencari Allah, belum ketemu, tapi sudah bisa mengatakan bapaknya itu dan kaumnya sesat. Terus ini tadi, terakhir dari ayat ini kan, bahwa ketika matahari menghilang, berarti tenggelam. Ya kaumi, ini bari umi matusrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri tentang apa yang kamu serikatkan. Nanti kamu ada tandingan selain Allah yang masih saya cari ini. Aku gak bertanggung jawab, soalnya kan begitu. Nah, saudara sekalian, pada saat itu juga, ini ya kalau panjenengan melihat ini tadi, 674 tadi kan mengatakan bapaknya dan kaum sesat yang nyata. Kita lihat surat 1942, nanti di sana juga Ibrahim memberikan satu penjelasan atau pertanyaan kepada bapaknya, menegur kepada bapaknya. 1942 ya. Itqala li abihi ya abati lima tak butuh mala yasma'u wala yubsiru wala yugni angka say'a. Ketika berkata kepada Pak Ibrahim, berkata pada bapaknya, wahai bapakku, mengapa engkau sembah atau mengabdi apa yang tidak mendengar dan juga tidak melihat dan tidak membantu padamu sesuatu pun. Nah, maka Ibrahim sudah berani mengatakan sesuatu karena dia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa membantu apa saja. Sok kamu sembah. Yang saya cari itu yang tidak yang seperti itu, maksudnya gitu. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat pengertian atau ungkapan-ungkapan yang dicontohkan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran itu kan sebenarnya ini merupakan rekaman satu peristiwa yang dulu dilakukan oleh Ibrahim pada saat masih pemuda dalam rangka berpetualang mencari Tuhan. Kemudian rekaman itu diungkapkan, ditunjukkan kepada kita supaya kita berpikir. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa makna yang ada di dalam berita ini, di samping Ibrahim berpetualang mencari Allah, mencari Tuhan yang akan disembah, juga mengandung makna. Nah, maknanya di mana? Kan seluruh peristiwa ini dulu yang melakukan adalah Ibrahim. Nah, di dalam Al-Quran ini Allah hanya mengungkapkan peristiwa yang pernah dilakukan Ibrahim pada waktu itu. Itu artinya bahwa setiap apapun yang kita lakukan masih terekam dengan sangat jelas. Ini yang dilakukan Ibrahim kemudian diungkapkan dalam Al-Quran. Kalau secara kebetulan mungkin di antara tokoh-tokoh ada yang memang namanya diungkapkan, mesti juga itu merupakan rekaman daripada apa yang dulu dilakukan.
Setiap peristiwa yang ada kan mesti rekaman apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, itu artinya bahwa seluruh aktivitas apapun yang kita lakukan itu juga akan terekam dengan jelas seperti apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Maksudnya gitu. Pelajaran yang bisa kita ambil, kita juga harus cermat dan hati-hati bahwa seluruh apapun yang kita lakukan, di mana saja, kapan saja, seperti apapun yang kita lakukan, pasti ada rekamannya dengan jelas. Ini kan Allah menampilkan rekaman yang dilakukan oleh Ibrahim pada waktu itu, gitu. Dan Al-Quran kemudian diabadikan sampai sekarang untuk memberi pelajaran kepada siapa yang mau mempelajari Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran hanya dibaca dan dihafal, dia tidak pernah tahu kejadian-kejadian seperti ini. Selama ini kan sering dipromosikan penghafal Al-Quran gininya. Memang hafal itu bagus, tapi kalau hanya hafal tidak tahu kok. Jadi nggak percaya silahkan, sekarang kan ada apa namanya Al-Quran yang digital itu diklik ayat ini nanti akan berbunyi, jangan dengarkan. Dibaca kan banyak, itu kan bacaan kan cepat Pak. Sambil mendengarkan untuk menghafal. Nanti kira-kira jenengan tahu nggak petunjuk tentang apakah itu? Ini nggak tahu. Karena ayat ini berkorelasi tapi loncat-loncat, tidak berurutan. Walaupun ada yang berurutan seperti ini kan berurutan. Tetapi ketika tidak paham kandungan yang ada di dalamnya, ya tetap nggak tahu. Walaupun dibaca hafal itu tetap nggak tahu. Petunjuk tentang apakah itu? Dibaca berulang-ulang akhirnya hafal. Suruh menerangkan atau mungkin ditanya juga mesti tidak paham. Pengertiannya gitu. Ya, sampai di sini sebelum kami lanjutkan ada pertanyaan. Saudara sekalian, kalau kita melihat ini tadi kan 1942 kemudian juga nanti 1944 itu kan Ibrahim itu berusaha untuk memberi nasihat kepada bapaknya bahwa yang bapak lakukan saat sekarang ini gitu loh, seolah-olah itu adalah keliru karena nyatanya patung itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat sesuatu pun. Kok kamu sembah? Bagaimana? Walaupun misalnya andai kata pada saat itu Ibrahim balik ditanya gitu. Nah, sekarang Allah itu siapa? Kan Ibrahim juga belum tahu. Saya masih dalam pencarian, soalnya kan begitu. Tetapi sudah bisa membuat kesimpulan bahwa Allah itu tidak seperti itu, maksudnya gitu. Tidak berwujud patung, bukan. Tadi yang namanya Kaukab, kemudian Komar, kemudian Samsa tadi matahari, itu saja setelah menghilang dia udah nggak mau kok, apalagi cuma patung. Nah, di dalam strategi yang dilakukan oleh Ibrahim itu memang sangat luar biasa, saya katakan. Pemuda yang betul-betul punya satu kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Coba panjenengan ya, nasihat yang diberikan oleh Ibrahim. Ini 19 ayat 44, nanti 45 dan 46.